buat anak-anak gua yang pertama, yang kedua lah. Intinya dari game itu dia mengerti bahasa Inggris ya. Oh iya. Jadi pasti ada manfaatnya. Karena kan kita lihat sendiri nih, dia ketawa-ketawa sendiri kan semua pakai bahasa Inggris tuh. Iya. Berarti dia ngerti dong ya. Wow, belajar jadi seru, kok bisa? Bisa dong! Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bertemu lagi dengan saya, Bang Zul, di konten kesayangan kita, Revolusi Belajar. Tepuk tangan dong. Ya, pasti teman-teman pada nanya, kok tumben nih Bang Zul sekarang berame-rame? Biasanya kan kemarin cuma berdua, bertiga. Dan pastinya ini momen pertama nih, kita wawancara, ngobrol, tapi rembukan nih. Iya. Kayak mau kerja bakti nih kita nih, ya. Kayak gotong royong bareng-bareng ya. Dan saya ditemani sama Bang Doni. Bang Doni. Iya. Ini Bang Doni dan ini ada sepasang suami istri yang akan memberikan inspirasi, cerita, berbagi pengalaman, baik tentang profesi, tentang anak. Ada yang baju kuning di pojok sebelah kiri, ada Bang Ade. Bang Ade. Dan ini yang paling cantik sendiri di antara kami berempat, karena kita laki-laki semuanya. Ada namanya Kak Ale. Halo Kak Ale. Hai. Oke. Nah, Bang Doni. Kita lagi di mana nih, Bang? Oh iya, ada sponsor nih. Sponsor ya? Kita lagi di daerah Cipinang Muara, tepatnya di Jatinegara. Ini di Cafe Malabar. Enak banget loh minumannya ini. Ini ada alpukatnya dan roti-rotinya. Pokoknya teman-teman wajib nih datang ke sini. Cafe Malabar di Cipinang Muara. Penang Jaya. Ya. Oke, kita langsung saja. Bang Doni, Ya. Kak Ale dan Bang Ade apa kabar nih? Alhamdulillah Sekali baik. lagi terima kasih ya di balik kesibukannya mau menyempatkan diri, direpotin untuk diwawancara ini mengenai keluarga, mengenai profesi, mengenai anak lah. Apalagi sekarang kan kondisi lagi pandemi, pasti keluarga, profesi, berbagai macam lini perekonomian lagi turun-turunnya nih. Nah mungkin kalau dari Bang Ade sama Kak Ale, kondisi pandemi seperti ini sebagai sebuah keluarga pasti berpengaruh ya. Menurut Bang Ade sama Kak Ale, ngaruhnya seberapa parah ya untuk kehidupan keluarga kita nih? Ngaruhnya parah, dibilang parah yang enggak, tapi yang jelas berubah ya, rutinitas sehari-hari jadi berubah, kegiatan hari-hari jadi berubah, itu sih yang terutama sekali sih. Gitu. Dan buat teman-teman, saya belum ceritain Kak Ale ini adalah seorang psikolog dan Bang Ade adalah seorang Bengkir. Jadi dua profesi yang bakal kita gali nih pengalamannya. Apa nih, Bang? Kalau Bang Doni ini adalah profesinya adalah pengawal mereka berdua. Guide, yes. Bang Doni ini tim dari Revolusi Belajar. Sebenarnya dia bos kita nih. Bang Doni ini bos kita di Revolusi Belajar nih. Berarti Kak Ale juga dalam kondisi seperti ini kan berarti kan psikolog kan ke anak-anak. Berarti termasuk berpengaruh juga nggak? Iya. Kan kalau sama pandemi ini kegiatan offline kan pasti berkurang kan. Oke. Apalagi di awal-awal benar-benar nggak ada lagi yang namanya tatap muka. Jadi semua kegiatan tuh secara umum benar-benar akhirnya balik ke rumah semua. Balik ke rumah semua ya. Kayak gitu. Berarti Iya. kalau Baru mulai sekarang aja nih mulai ada yang online lama-lama udah mulai beradaptasi sih ya, udah banyak yang kegiatan-kegiatan yang melakukan secara online. Jadi banyak yang mensiasati nggak bisa offline, jadi kita bikin kegiatan secara online. Wah, ini juga punya daycare, Bang. punya daycare juga ya? Berarti emang Kak Ale ini sangat intens sekali ya kedekatannya sama anak-anak ya, baik anak-anak secara biologis sama anak-anak yang ada di daycare ya? Oke. Itu sangat berpengaruh juga nggak? Pengaruh banget. Oke. Begitu PSBB ya otomatis kan nggak bisa buka. Berarti orang tua udah mulai pada narik anak-anak gitu. Ya. Tapi ada juga. Dan kita emang nggak bisa buka kan? Nggak Dari bisa, peraturan dari nggak bisa pemerintah buka tuh ya? nggak bisa dibuka daycare, sekolah, kursus. Walaupun secara nyelip-nyelip gitu, diam-diam gitu. Nggak berani deh kita. Nggak berani ya? Resikonya terlalu. Resikonya terlalu ya? Karena kan kalau daycare kan megangnya anak-anak yang kecil ya, yang 2 tahun ke bawah kayaknya kalau Iya untuk sih itu ya, rentan juga ya. resikonya terlalu. Nah kalau Abang sendiri, Bang Ade,
masih tetap Kalau offline di kantoran bang? Mungkin kayaknya mah jalan terus itu. kalau saya alhamdulillah pengaruhnya hampir dibilang sedikit. Oh. Karena jujur yang banyak ngerasain perubahan ada di sisi istri. Saya lebih banyak di luar kota kebetulan, tapi Oh berarti abang adik keluar kota gitu di juga? luar kota. Jadi di luar kotanya pun istilahnya pekerjaan saya karena memang pekerjaan perbankan itu diizinkan untuk Iya, buka. diizinkan. Alhamdulillah masih WFO lebih sering. Selama kita sehat, tidak ada gejala apapun, pengaruhnya kecil sih kalau di saya. Kalau sekarang lagi cuti nih. Kalau lagi Bela-belain Lagi di kita cuti. bang dia ya lagi cuti hanya buat revolusi belajar. biasa ya. Kita kasih kompensasi nanti ya setara dengan gaji bengkel. Mampu kita. Amin. Bang Ade, kan Iya. secara faktanya kan kondisi sekarang yang klaster-klasternya yang tertular COVID kan kebanyakan dari perkantoran bang. Termasuk baru-baru ini ya. ya baru-baru ini ya. Karena istilahnya mungkin mereka tertularnya dari luar sebenarnya, bukan dari dalam. Di luar dari apa yang mereka kerjakan sehari-hari ketika di weekend. Oke. Contoh misalkan ada yang hobi basket, mereka di luar main basket, ternyata setelah diselidiki ada salah satu rekan basketnya yang kena. Efeknya apa? Efeknya Begitu masuk kantor ya. begitu masuk kantor ada risiko terpapar. Biasanya rata-rata seperti itu. Ya, dari hobi sih. Iya. Awal ada yang dari basket, ada yang dari sepeda, yang dari lari. Agak jarang ya karena lari semua lari. Lari ingat. Yang lari itu larinya ke sepeda semua. Balik sepeda ya. Oh berarti mereka bawaan dari luar ya? Iya. Bawaan dari Semua luar rata-rata ke dari kantor. luar kantor. Seperti contoh kayak ada yang dari istrinya, suaminya masuk ke kantor, ternyata hasilnya positif. Ada satu karyawan satpamnya yang kena ternyata. Itu Dari masuk ke keluarga. ke kantor jadi Tapi buat protokol di sana ketat ya. Kalau misalkan di sangat ketat karena di daerah itu banyak sidak juga ya. Sidak, Bang. Satpol PP kota setempat Sidaknya bahkan lebih strength dibanding kita di Jakarta atau sama sih. Oh, sama ya? Konsepnya sama. Mereka lihat apakah sudah ada biasanya kan kalau di perbankan itu ketika customer masuk itu ada deklarasi. Scan deklarasi, dicek kayak tadi kita cek suhu sama cuci tangan pakai hand sanitizer segala macam itu sama. Oh, oke. Protokolnya ada jelas. Jelas, Pak. Tapi banyak juga yang saya dengar gosip ya, namanya di perkantoran itu ada yang kena COVID biar nggak terlalu rame, akhirnya nggak di blow up gitu, takutnya ditutup atau apa. Itu bener nggak sih, Bang? Enggak sih, karena Enggak ya? pada prinsipnya kita pencegahan untuk sebar semua segala macam kan kita informasikan kok. Sekarang kan kita lapor juga kan ke OJK. Mana bank yang tutup ya kenapa? Oh, dilapor juga OJK, Bang? Ada. Oh, ada, Bang. Setiap minggu kita review minggu depan. Sekarang tanggal berapa? Minggu depannya tutup cabang ini. Biasanya kenapa itu karena memang disarankan porsi karyawannya kan dikurangi. Yang biasanya 100% kerja, ini yang WFO hanya sekitar 40-30%. Jadi solusinya apa ya? Ada yang tutup, ada yang buka, gantian. Karena karyawan pun kerja jadi gantian. jam kerja juga dibatasi atau tetap normal? Jam kerja saat ini sih ada pembatasan sih. Masa. Jam clearingnya juga lebih maju, jam pulangnya juga lebih awal. Karena biasanya kita ada penyemprotan berkala, yang mingguan juga disinfektan ada. Jadi memang jam kerja. Oh, iya. Berarti Kalau sekarang di bener. mana sih? Oh, ada Saya di Bandung. Bandung. Oh, Abang ada di Bandung? Kak, Ale di Jakarta? Di sini. Nah, Abang berarti pulang seminggu sekali? Iya. Enggak juga? Tergantung. Rata-rata ya. Tergantung kebutuhan. Ada rencana mau bawa keluarga ke Tapi Bandung? Bang? tergantung ingat ya. Jangan dong, tergantung ingat. Anak-anak sekolah di sini sih, jadi nggak akan bawa. Enggak bawa serem ya? Karena deket. Bandung lumayan juga, Pak. Lumayan. Seminggu sekali berarti Nah pulang. ini ya Bandung jauh gitu kan, habis Bandung juga. Kalau bisa ke Bandung terus nanti ada PSBB, kemarin sempat gitu kan? Iya. Kan ada nggak bisa balik nih gitu. Tapi aman ya, Kalau Bang untuk Ade? instansi kita kan memang perbankan memang ada diperbolehkan kerja tetap ya. Selama kita sehat, ada surat dari kantor pusat,
kita jalan, izin jalan. Karena ada pemeriksaan di jalan tol, terus jalan. Karena izinnya harusnya ada. Iya, gitu ya. Perbankan ya, perbankan, Perbankan, kesehatan, sembako, ada 8 ada berapa gitu. Saya juga nggak apa sih. Nggak perlu dapalin juga. Karena nggak keluar di ujian. Nah, berarti kan Bang Ade selama di Bandung berarti full anak-anak kan pasti daring di rumah dong nggak? Iya, di Berarti rumah. full time dengan Kak Ale nih yang menangani semuanya nih. Mungkin nggak sih Kak? Enggak juga sih. Ada bedanya ya. Bedanya? Oh, Bedanya dulu kalau zamannya masih sekolah offline, Hah? anak-anak berangkat pagi ke sekolah, pulang ke rumah neneknya, emaknya nggak masak. Oh iya. Sekarang full pagi siang malam masak. Pagi siang malam masak. Dan mungkin waktu pagi siang malam menunya sama kali ya. Nggak bisa. Kalau anak-anak ya. Habis satu kali masak, habis satu kali masak. Masak habis. Makanya enak nih kalau punya apa kayak Kala ini kan jago masak nih. Termasuk jago masak banget ya. Semua berbagai macam menu masakannya. Waduh. Bisa lah, Sisi bisa. Indah sekali. positifnya adalah Bisa. kalau dulu seperti itu, siang sore pulang ke rumah nenek, sekarang full kan di rumah. Jadi lebih banyak waktu bareng. Positif itu ya. Iya, positif itu ya. Jadi kedekatan di masa Orang tua sama kedekatan anak. orang tua Iya. sama anak jadi lebih dekat ya. Ya. Kan banyak ya orang tua yang kerja gitu, anaknya enggak, kalau mau maaf gitu. Kadang kalau istilah yang pernah saya dapat dari teman tuh, anak ada sih anaknya, tapi seakan-akan karena anaknya tidak mendapat sentuhan orang tua, seakan-akan yatim walaupun orang tuanya masih ada. Iya. Itu yang Iya, iya. yatim. Tapi sekarang ada, ya mereka harus dekat. Dan itu problem lagi, anak-anak juga maunya apa kita jadi lebih tahu kali Iya. ya. Itu sih yang sebenarnya mungkin kita. Dan kerasa banget kayak waktu pandemi Maret April itu orang tua stres banget. Tapi sekarang kayaknya Udah mulai terbiasa, ya. udah mulai terbiasa ya. adaptasi. Oh, oke. Sekarang Ya kan waktu awal-awal kan kayak dipaksa. Iya. Ini semua nggak bisa keluar, harus ada dalam lingkungan rumah. Semua aktivitas yang biasanya di luar, sekarang ada di rumah sepanjang hari dari 24 jam dari pagi sampai malam. Tentunya kan jadi bikin ini apa? Ada pengaruh ke stres juga ya. Biasa keluar, ini nggak bisa keluar. sekarang tuh yang bikin stres apa coba? Apa? Kalau jaringan internet rumah Ya. mati, Itu dia. Jaringan internet rumah mati. Lebih baik internet di rumah mati atau mati lampu? mati lampu, internet nyala. Internet nyala ya. Tapi nggak bisa Nggak bisa juga. jalan dong. Modemnya nggak bisa Iya, nyala. Tapi kalau pakai seluler jaringan masih aman kalau mati lampu. Berarti lebih mending jangan mati listrik, jangan mati jaringan dah itu. Pokoknya jaringan harus on terus. Ya, jaringan harus on terus. Iya, kalau misalnya jaringan ada, listrik mati, anak gerah, kepanasan di rumah nggak bisa ngapa-ngapain, pusing juga. Iya. Jadi kita jangan berdoa yang aneh-aneh. Semuanya harus hidup, jaringan hidup, listrik pun hidup. Nah, berarti kalau misalnya Bang Ade otomatis seminggu sekali, pada saat Bang Ade pulang bersama keluarga, berarti me time atau mungkin kayak jalan-jalan keluar masih tetap dilakukan nggak sih di pandemi begini atau? Enggak. Fully enggak. Jadi Jalan-jalan keluar sih enggak ya. pulang saya sih enggak tentu ya. Oh gitu Bang? Bisa seminggu sekali, bisa 2 minggu sekali. Kalaupun saya pulang, komitmennya ya kita tetap stay di rumah. Walaupun jalan-jalan enggak lah, lebih banyak ya kalau mau makan rada aneh tinggal online. Pesan online. Oh, berarti berawal dari pandemi ini dimulai sampai detik ini me time apa keluar gitu karena memang kondisi itu ya? Oh, oke. Kita pun ya kemana-mana pun saya kalaupun urgent sekali saya harus belanja misalnya atau apa, Anak-anak sih bisa stay di rumah. selalu stay di rumah. Jadi memang full ya, full di rumah ya anak-anak dari mulai Maret ya. Full. Full ya di rumah. Paling ya. banter ya ke rumah nenek. Ke rumah neneknya paling. Nah, terus untuk mengatasi kejenuhan anak-anak di rumah gimana tuh Bang Ade? Kale? Itulah yang kalau mau dibahas menaik games itu. Sebenarnya Tapi emang seperti itu deh. Kalau kita lihat ya, anak-anak kan sekarang kondisinya di rumah. Belajar kadang-kadang yang memang ya kan kalau zaman waktu gua kecil gitu kan, itu pengennya ketemu gitu. Iya, betul. Sekolah tuh sebenarnya nuansanya adalah yang kita harapkan adalah ketemu sama Iya, teman-teman iya. gitu. Iya. Itu bahagia gitu. Nah sekarang kan mereka nggak ketemu, dari gitu kan di rumah ketemu ya itu lagi terus. Betul. Ada dampak nggak sih sebenarnya semangat mereka belajar itu nanti jadi gimana? Dia mau ketemu teman itu nanti gimana? Gitu. Iya. Gimana? Kalau- Kalau Boleh.
kalau gue sih melihat pertama memang anak-anak stres. Pertama ketika pandemi apa segala macam stres, bosan apa pengen ke sekolah segala macam, lama-lama mereka Bisa adaptasi sudah juga. terbiasa adaptasi. At the end sekarang malah udah hahi sendiri. Kenapa? Udah mulai merasa nyaman juga. Sudah merasa nyaman. Udah nyaman ya, kedua juga terbiasa. Mereka sudah punya solusi sendiri. Oh gitu. Iya. Apa? Setelah sekolah ganti baju, dia tetap online sama teman-teman sekolah. Oh, Zoom atau WhatsApp call atau apa? Main game bareng. Kadang main Oh. bareng, kadang zoom bareng, Atau Iya. gitu ya. terus zoom lagi ya gitu. Jadi Ya. ada sesuatu yang baru bagi mereka. Seru ya. Iya, dan ya itu saat tahap pertama stres, kata belum penyesuaian, kata ketiga dia udah hahi juga. Tapi emang sih, ini biasanya kalau kita terhadap sesuatu hal yang baru, itu ya tingkat waktunya memang misalkan jenuh ya paling 3 bulan sih. Iya, Iya. adaptasi 3 bulan ya. Ya, 3 bulan kayak misalkan kita punya barang baru pun kita kayaknya excitednya 3 bulan aja. Habis itu udah Biasa ya. aja misalkan. Karena udah mungkin anak-anak juga kondisinya gitu ya. Tapi tetap semangat ya mereka belajar gitu. Tetap semangat Tetap ya. semangat ya. Dan kebetulan sih kalau aku ngeliat juga karena dari pihak sekolahnya juga cukup ini ya. Oh, fasilitasnya cukup bener-bener ini ya, jadi penunjang ya. proses pembelajaran pun dibuat supaya menarik, Oke, walaupun oke. online tapi menarik gitu. Jadi nggak bosen ya. Dan dibikin rutinitas belajar yang kan kalau anak-anak ini perlu ada rutinitas jadwal belajar ya. Jadi kalau semakin ada jadwal belajar yang teratur dia akan terbiasa mengikuti aturan-aturan itu nggak bisa. Kalau di awal-awal kan sempet tuh yang cuman kasih tugas, Ya. kasih Oh, tugas. iya. Nah, jadi Semuanya. nah yang kayak gitu tuh yang jadinya Kayaknya berantakan gurunya gitu. masih bingung ya waktu itu ya. Gurunya masih mencari-cari cara gitu. Cari formula ya. Sekolahnya Iya. juga masih mencoba beradaptasi. Ini mau Nah itu yang awal-awal tuh yang masih agak kacau tuh kayaknya tuh. Kacau ya. Jadi- Akhirnya dia udah punya pola kali sekarang ya. Jadi dari gurunya udah mulai sekarang udah mulai udah punya metode yang bagus, anak-anaknya juga udah mulai terbiasa, orang tuanya juga mulai terbiasa bagaimana menghadapi anak-anak saat belajar online ini. Jadi kedepannya sih agak Jadi lebih sampai- aman gitu. si sekolahnya pun sudah dikasih reward yang bagus dari Disdik Jakarta Timurnya ya, bahwa sekolah ini sudah menerapkan istilahnya konsep yang bagus Wow. Tapi di Jakarta apakah Timur. seluruh sekolah? Nah. Itu yang jadi pertanyaan sebenarnya. Belum Iya. Berarti sekolah tersebut emang dia tahu formula sendiri atau dia dapat formula dari atau gimana tuh Bang? Kali. Kayaknya sih dia memang Berarti dia ngubuk sendiri ya, dari formula sendiri ya. Oh, berarti emang jadi kreativitas memang sekolahnya. dari kalau kita sih lihat dari dulu mas sekolah ini cukup oke lah ya. Jadi dia banyak inovasinya. Jadi nggak belajar mulu akademik terus gitu. Jadi banyak itu yang bikin jadi menarik. Dan anak-anak juga jadi semangat gitu. Kayak anakku itu dia tuh sebelum waktu mulai belajar itu kan jam 8. Sebelum jam 8 tuh pasti udah siap. Siap Dia dengan pengen- seragam mandi, Iya. makan gitu ya. Sudah Dia pengen menantikan. Zoom bareng. Karena menurut dia selama dia nggak bisa ketemu sama teman-temannya, salah satu caranya ya karena itu dia belajar Zoom online itu, dia ketemu teman-temannya, ngobrol sama temennya, ketemu gurunya walaupun cuma online. Tapi seenggaknya tuh mengobati rasa Rasa kangen. kangen dia ya. Iya, daripada nggak sama sekali gitu Iya, kan. sampai si anak ini ketika kita tawarin, pakai handphone dulu ya Zoomnya nggak mau. Kenapa? Kalau handphone nggak bisa ngeliat semua. Ya Allah. Kalau laptop dia digembreng, ada si A, si B, si C. Iya, iya. Maknya ngalah, laptopnya dipakai. Bapaknya bingung harus beli lagi. Berarti fasilitas harus disediain lagi. Jadi sebenarnya pandemi begini adalah momen di mana anak tuh minta HP ya. Nah, iya betul. Laptop, bukan HP. Laptop udah- ya? Iya, iya. udah Pokoknya bisa. gadget itu jadi ada Yang tadi ya beberapa. dulu apaan sih? Iya. Nggak penting banget sih. Ketika Zoom, laptop. Kalau HP, biasa lah. Kalau udah sekalian nyobain pakai laptop, mendingan pakai laptop kata dia. Iya. Padahal awalnya pakai handphone juga Tapi pakai anak kali sama Bang Ade anak dua. Iya. Berarti disiapin 2 laptop buat mereka. Punya ayah dikasih ke anak pertama, punya kali. Yang anak yang gede, alhamdulillah udah ada. Sebelum pandemi udah dapat. Yang kedua ya pakai punya maknya lah sementara. Rebutan makanya. Baru bisa bekerja setelah jam 12 siang, baru gantian. Oh, berarti kali dari pagi juga udah mulai start kerja kayak? Saat ini sih Fleksibel. Fleksibel ya? bisa diatur waktunya. Lebih banyak malam karena kan kebetulan jobnya banyak yang online lah, bikin Iya. laporan apa segala macam itu di malam hari biasa. Jadi memang sengaja mencari yang bisa fleksibel waktunya. Jadi report
kadang interview calon mahasiswa S2 itu ya ada yang bisa by handphone, Online. ada yang semua. Iya, sekarang udah mulai online soalnya. Itu pun di weekend, jadi nggak ada masalah. Oke, selain aktivitas tadi mereka daring, Hmm. apalagi sih aktivitas anak-anak biasanya nih? Biasanya kan ini Kak Ali ini pasti punya konsep lah ya, kan? Pasti buat anak Iya. juga gitu kan. Tahu ilmunya. Apa sih konsep yang diterapkan ke anak itu? Satu kalau untuk online ini satu tadi kayak itu masalah rutinitas. Nah, Jadi harus ada jadwal yang jelas sih sebenarnya. Itu untuk masalah pembelajaran. Kedua, setelah rutinitas itu harus ada aktivitas lainnya yang menarik juga buat anak-anak ya. iya betul. Jadi entah itu sesuai dia hobinya apa, kesukaannya apa nih, karena lagi di rumah ini kan justru kita jadi bisa melihat nih anak-anak Iya. nih hobinya apa ya, ini kayaknya dia lebih deket ke apa ya, lebih suka apa ya. Tapi Nah kalau itu nggak salah ya, yang kecil itu senangnya outdoor. ya. Iya. Nah ini dengan kondisi Nah. ini gimana? Nah karena dia nggak bisa outdoor, ini mulai kelihatan nih dia suka yang mana, mulai suka belajar musik. Oke. Nah, jadi kayak gitu-gitu tuh justru kita jadi bisa lebih mengamati. Ya, alat musik yang ada dipelajarin dari mulai ukulele, biola, yang dulu nggak kepikiran. Dulu nggak kecolak tuh. Kreatifnya Walaupun keluar gitu. Iya. super tapi dia mau belajar sendiri. Mm-mm. Itu pengganti faktornya dia. Kedua, dia kan juga suka nari sebenarnya. Jadi ya hobi TikToknya jalan. Oh, jadi punya TikTok ya? Oh, iya, iya. Hobi TikToknya jadi jalan. Berarti yang kedua lebih entertain ini. Hah? Harusnya punya TikTok apa belum? Saya nggak punya. Tapi bener loh, Tapi kan anak sekarang. anak sekarang Iya. sampai Iya. anak pertama saya tuh follower TikToknya sekarang udah 3.000. Wow. Saya nggak pernah ngajarin, bahkan saya nggak pernah ngarahin. Tapi ya itu, kreativitas anak-anak emang wow Iya. banget deh. Oh ya. Videonya Dara ada berapa ratus? Banyak. Nggak nyampe. Banyak. Iya, anak-anak emang begitu ya, Iya. Banyak. penyaluran ekspresinya dia lewat situ. Iya. Pokoknya serba-serba visual, serba-serba entertain, itu anak sekarang emang lebih cepat ya beradaptasi. Nah, kalau dengan kondisi gini anak-anak di rumah megangin handphone segala macam. Ini kalau saya lihat juga gitu ya, termasuk anak saya ini Hmm. games gitu. Iya. Nah, games itu gimana ya pandangannya? Saya sih juga nggak melarang, tapi juga kalau saya pribadi itu membatasi juga nggak melarang. Iya. Kontrol. Nah, tapi dari segi kalau menurut Kak Ale nih, games itu gimana sih pandangannya? Kalau Bang Ade sama Kale, anak yang lebih senang game siapa? Anak pertama, anak kedua? Ada nggak yang suka? Yang pertama sih lebih. Pertama yang lebih suka Yang ya? pertama lebih menonjol, yang kedua lebih ke arah untuk bersosialisasi. Iya. Entertainnya Jadi dia pengguna. Ada ya? Main Ini game kalau barengan apa? teman-temannya gitu. Cewek sama cowok mah agak beda sih. Kalau cowok itu biasanya kalau untuk penggunaan online itu lebih banyak ke games. Kalau yang cewek itu biasanya lebih Sosial. ke sosial media. Entah itu kayak TikTok, Instagram. Online. Ya, pokoknya yang lebih ke apa? Game barengan sama Ya, teman-temannya. kalau mau main game dia main game bareng sama teman-temannya. Ya, Nah, kalau bukan cowok game yang apa cowok itu ya. nggak terlalu ini. Ya, pokoknya saja main game aja. Jadi sebenarnya asal gamenya konten gamenya oke sih sebenarnya nggak masalah juga karena itu kan buat refreshing juga ya. Jadi setelah dia capek ngapa-ngapain, udah bosen jenuh, nah refreshing itu dengan main main game. game. Itu Kale batasin nggak? Atau Sebenarnya sih harusnya ada batasannya. ada batasannya? Cuman kadang-kadang ya ada lah mis-misnya yang nanti dulu, sebentar dulu. Ya. Tapi ya, Malah banyak orang tua ya tadi supaya anaknya dia juga lagi ada kerjaan banyak, udah di Iya. rumah aja. Nah, itu tidak kontrol malah ya kalau gitu ya. Nah, kan baiknya sih ada waktunya ya, misalnya dari jam berapa ke jam berapa gitu. Jadi lebih baik dari awal dibatasin daripada dibebasin. Nah, untuk batasan-batasan itu agak susah kalau terlanjur dibebasin. Kalau anak pertama game apa deh Bang sukanya? Dia lagi Mobile Legends? sukanya ya Roblox. Yang cowok Roblox, Roblox. Roblox, sama ya. Iya. Minecraft. Padahal cuma Jadi kafe? Iya baru cuma gitu-gitu doang. Buat kita kan gitu-gitu doang ya, buat mereka enggak dong. Ih, kadang saya ngeliat apa yang serunya ini? Lebih ke dua itu sih. Ya Roblox mayoritas. Iya.
Jadi sepanjang kalau kita melihat masalah kontennya masih aman nyiapin sih, Zaman siapa ya? yang kuat aja untuk ke Roblox ya. Nah itu makanya kan habis mulu. jaringan di rumah yang penting kan. Iya. Makanya kemarin ketika jaringan mati 3 hari 4 hari baru hari ini nyala ya. Nah, jaringan di Terpaksa pakai tethering handphone. Hmm. Itu sehari 5 GB. Dipakai buat nge-zoom aja kan Buat habis. zoom doang. ya. Berarti kalau nggak ada jaringan wow banget itu ya. Kalau nggak ada internet kabel di rumah. Jadi artinya tadi game kita bicara game tadi sebenarnya oke aja gitu asal kita kontrol ya. Iya Ya, betul. Nah, kita memang mengimbangi sih gitu. Antara games dan belajarnya itu Iya. ya. Ada ya. ya. Tapi kalau Bang Ade sama Kak Ale berusaha pingin tahu nggak sih sebenarnya mereka kan senang game nih. Terus Bang Ade pingin menyamaratakan lah. Aku pingin nyoba dah untuk belajar main game gitu. Pernah nggak nyoba sekali main gamenya anak? Nyoba sih enggak, aku paling cuma lihat doang. Iya, lihat doang karena beda ya hobinya. Tapi Beda-beda. beda. Emang gak suka game. Kalau saya jujur aja dulu suka game, gitu, main game. Nah, cuma memang kan ada sih, ada beberapa hal yang baik yang saya dapat juga. Ada kalau dulu tuh yang saya suka tuh gamesnya strategi. Jadi ada namanya Rise of Nation kayak gitu kan. Dia bangun suatu negara sampai menguasai dunia harus bangun apa dulu sih? Bangun pertaniannya dulu, bangun perkebunannya segala macamnya. Akhirnya dia perkebunannya jalan. Kayak simulasi sih, itu yang bikin saya tertarik sih gitu. Bangun pertanian akhirnya menguasai ini. Nah, itu dari pengalaman saya pribadi sih. Ternyata ini ada yang bagus juga. Yeah. Terus ada games juga yang kalau menggapai cita-cita misalkan gitu, ini dari kepolisian pangkatnya apa-apa kamu kalau mau jadi ini harus Ada step by step-nya ya? Nah gitu, itu jadi oke gitu. Ada game Need for Speed, jadi kayak modifikasi mobil, jadi hobinya itu ada simulasi. Kalau saya waktu itu memang menganggapnya, oh ini ada yang baiknya. Tapi kalau di kelewatan jadi kayak candu itu juga bahaya. Makanya itu yang berdasarkan pengalaman itu anak-anak juga saya batasi juga, gitu, supaya dia ada waktunya tadi kata kalian, ada waktunya belajar, Iya. ada waktunya bermain. Kapan dia mereka bermain gitu sih. Kalau dari kita nyikapi berarti memang ya, saya ngasih game nggak salah juga, ada yang aktif juga soalnya. Jadi faktanya emang kalau game tuh harus diawasin sih ya. Kalau Iya. gua lihat sih game kalau buat anak-anak gua yang pertama yang kedua kan intinya dari game itu dia mengerti bahasa Inggris ya. Oh iya. Itu Jadi sih. pasti ada manfaat. Karena kan kita lihat sendiri nih dia ketawa-ketawa sendiri kan semua pakai bahasa Inggris tuh. Iya. Berarti dia ngerti dong ya. Dan memang itu dari kecil ya. Iya. Ingat saya ingat paling waktu dia umur 3 tahun saya ingat kok kamu ngerti kan dia nonton video bahasa Inggris pas segala macam. Emang ngerti? I learned that. Umur 3 tahun main wih. Terus ayahnya nanya, itu si adik ngomongin apa artinya? Artinya apa nih? Itu positifnya artinya. Ya pasti ada lah. Semua game yang dia mainin kalau gue lihat memang bahasa Inggris dan dia wah kayak Minecraft apa Roblox itu bahasa Inggris sudah ada Aja yang nggak review-nya ngerti bahasa Inggris aja. YouTube-nya Iya. dia bahas review game segala macam dan dia ngerti itu aja positif itu kan memang dibatasi. Iya, harus batasi. Jadi kalau bisa ada jadwal tertentu, jadwal panduan. Berarti sepakat lah ya kalau untuk game itu tetap bagus buat anak tapi dibatasi dan dijadwalin lah ya. Biar Sisi dia tahu bagusnya ada. belajar ya kapan dia main gamenya kapan. Apalagi kalau dipadukan dengan belajarnya itu ya. Nah, itu menarik tuh. Gimana caranya tuh Pak? Nah, Kita tunggu itu. Tunggu tekan mainnya ya. udah mengarah ini, tapi tetap kita tunggu nanti ya. Iya, iya. Penting itu penting karena kita batasi kadang mereka curi-curi waktu juga. Jadi ya gimana? Karena ya itu karakter orang ya. Anak saya yang pertama lebih condong ke pendiam, larinya ke game. Dia kurang berinteraksi dengan kita. Satunya lagi dipakai justru untuk bersosialita dengan kawan-kawan yang jauh di sana. Di sana. Untuk happy. Ya. Itu sih mirip sih sebenarnya. Anak saya yang pertama juga dia senangnya sibuk, dia sendiri gitu loh, gimana interaksinya juga lewat games gitu. Iya. Interaksinya kita mabar. Iya. Dia udah ada komunikasi sendiri tuh. Bahkan yang saya harus jaga, udah memperangkat saya dunia gamers, Pak. Ini harus saya ini harus gimana
gimana nih diarahinnya tetap konsentrasi. Jadi tetaplah sekolahnya harus berprestasi kan. Iya. Dia tidak boleh tinggalin. Karena dia memang punya acuan. Ini berhasil ya, ini berhasil, ini berhasil. Seorang gamers ini berhasil itu. Iya. Iya. Mereka ngujinya apakah itu. Tapi menurut kamu gimana? Harus diajak berbicara juga, harus Iya. komunikasi juga. Kalau Iya, memang, iya. ya kan kayak gitu ya. Mungkin kalau zaman dulu game itu sebagai pelengkap atau enggak sebagai tempat larinya orang untuk merilekskan diri lah ya, buat nyaman lah. Tapi sekarang ya benar, udah jadi profesi, Iya. bahkan udah di olimpiadekan, udah ada e-sport ya, Iya. yang perlombaan game. Wow. Jadi dia kalau dia kerjanya adalah main game, istirahatnya ya udah nggak main gitu. Paling kalau kita istirahat main game. Iya ya. Karena udah jadi profesi. Iya, itu Jadi profesi betul. Tapi Indonesia keren ya, untuk urusan gitu keren ya. Iya. PUBG terakhir pernah menang ya, Iya. internasional ya. Iya. Bibit-bibit kita tuh wow juga. Oh, Jadi emang para penghuni warnet kan suka tuh anak-anak zaman dulu tuh main warnet nggak taunya karirnya naik akhirnya jadi. Tapi kalau misalnya nanti anaknya Bang Ade tiba-tiba ayo aku pingin jadi juara olimpiade, woi ayo setuju, tapi gamer saya gimana itu? Kayak gimana? Kalau gue sih ngelihatnya dari sisi jenis game yang dia mainin. Oke. Kalau mungkin yang di luar sana kan yang dipertandingkan kan kayak PUBG ya, gue nggak tahu itu maksudnya apa, kenal namanya doang. Kemudian Mobile Legend, masalahnya dua ini anak gue nggak main gitu. wah. Jadi gue nggak ngerti apakah Roblox ada game, Ada ada game. pertandingan, gue nggak tahu. Ya kan lebih ke sana sih, karena berarti kalau gue simpulin sih, kayaknya anak ini bukan untuk jadi gamers gitu. Dia Tapi lebih misalnya hobi seandainya aja. ada keinginan dari anak pengen mau jadi gamer sih, yang penting sih pertama mesti diskusi aja dulu sih. Ini mau jadi gamers karena apa ya? Gitu. Karena emang dia suka main game atau dia memang pengen itu sesuatu yang apa ya? Yang menurut dia bisa menghasilkan. Pokoknya kita diskusikan aja dulu positif negatifnya itu gimana. Nah kita ajak mikir juga tuh dia. Kalau ntar jadinya ada efek negatifnya, ada efek positifnya loh. Kita ajak ngobrol aja, bisa dicari. Karena kan memang masa ini mungkin diajak diskusi ya. Iya, Iya. Jadi mengutarakan keinginannya nggak kita patahkan juga gitu kan. Kalau kita jangan patahkan, tiba-tiba, nanti nggak mau. jangan nggak boleh gitu kan. Iya. Iya kan? Kalau kita terlalu Jadi kalau ada apa-apa ditampung aja dulu gitu, ditampung aja dulu, terus diajak diskusi dulu. Karena emang zaman sekarang kita harus jadi orba sih ya. Iya, Tahu orba nggak? apa tuh? Orang tua bersahabat. iya. Betul. Saya baru nemu tadi loh itu. Saya laginya dapat nih orba. Ini diviralkan. Iya. Orang tua bersahabat. Karena kalau kayak kita model dengan orang tua kayak kita zaman dulu yang A ya A, B ya B, kayaknya anak-anak kita udah ya Malah bubar gitu. mulai bubar. Jadi emang mau nggak mau kita harus bersahabat. Nah berarti kalau Bang Ade sama Kak Ale intinya dalam kondisi sekarang intinya udah punya celah lah ya, tahu caranya lah untuk biar anak tetap nyaman, tetap belajar walaupun kondisi pandemi yang dulu biasa liburan sebulan berapa kali, ini benar-benar udah mulai bisa dikendalikan lah ya dibanding bulan Maret April lah. Lumayan sih. Berasa sih, pertama kita juga kebantu dari program sekolah mereka masing-masing. Kalau di awal dulu bener kan berantakan. Kan Berarti makanya kalau saya lihat sekolah ini buat program itu apa pengaruh, juga ya? karena jujur Karena dibikin fun sih, bikin menarik Asik ya? sih, itu dia. Makanya kalau buat anak-anak sih menurut aku memang kegiatan belajar itu harus bikinnya yang menarik gitu. menarik dan jelas ada. Iya. Dulu waktu sebelum pandemi, seberapa intens penggunaan gadget anak-anak sebelum pandemi ya? Bang Ade sama Kak Ale, anak-anak? Kayaknya nggak terlalu ya. Efeknya Karena dia banyak sebenarnya waktunya banyak di sekolah kan sebenarnya. Iya. Dari pagi sampai siang bisa sampai sore lah tuh. sampai Terus? rumah tuh anak jam 4 sore Hmm. dulu ya. Jam 4 sore mandi sampai jam 5 ya sejam gitu. Maghrib kita pulang kan, belajar kumon segala macam lebih sedikit malah dulu. Iya. Berarti dulu intensitasnya terhadap gadget dan game tuh malah nggak terlalu ya? Nggak terlalu. Lebih sedikit ya. Lebih sedikit Karena ya? Pulang sekolah aja udah nyampe rumah tuh Karena jam aktivitasnya 4. memang lebih padat dengan Jam aktivitas 4 luar sih. paling lama jam 5 kadang pernah karena kalau ada ekskul segala macam. Gadgetnya lebih sedikit. Sehari paling banyak sejam. Sejam lah paling ya. Nggak nyampe Karena kayaknya habis sejam maghrib juga. udah ada kumon, makan malam, belajar segala macam.
jam 2. Berarti kalau dulu bener-bener nggak terlalu gadget banget ya? Enggak. Iya, karena memang kondisi. Kalau sekarang kan memang Iya, memang kita udah Dulu kan corona ini membuat yang tadinya apa ya? Yang tadinya eh, negatif akhirnya berubah jadi positif. Yang tadinya gadget nggak terlalu kita dekatkan ke anak, mau nggak mau sekarang Mau harus nggak mau. dekat ke anak. ya Yang tadinya negatifnya jarang dekat sama keluarga, sekarang kumpul semua Iya. seharian penuh di rumah. Yang saya khawatirkan jujur adalah yaitu kualitas dari pembelajaran itu sendiri secara daring itu seperti Iya apa. sih. Karena ya benar, apakah dengan model seperti ini kalau saya lihat anak yang cowok, wah itu berantakan kalau belajar itu kalau pagi sampai siang, karena saya jarang lihat kan, baru kali ini lihat langsung kan ketika pas cuti deh kelihatan. ini laptop di mana, buku di mana, aduh sampai kursi patah. Hmm. Gara-gara sekolah Saking dari itu ya. saking jelek-jeleknya, iya makanya. Yang saya khawatir jadi itu, apakah pembelajaran ini sudah berkualitas? Ya, itu yang saya khawatirkan. Karena ya jujur ya anak gede baru kemarin ngalamin remet nilai IPS berapa? 47. Wih, keren kan? 4,7 IPS ya. Kita mah ke sawah aja karena ya jujur dimaklumi, kenapa? Karena model ini kan sekarang. Iya. Ya, sekarang tiba-tiba ada ulangan anak yang nggak tahu, emaknya nggak tahu. Kalau sekolah mungkin lebih jelas, di sana belajarnya benar-benar belajar. Kalau ini kan ya kadang curi-curi main game lagi zoom juga. Karena memang ya berjam-jam duduk laptop Bosen. begini. Iya kita aja pegel, Begini yang aneh udah begini yang tiduran. laptop begini. Iya udah nggak karuan. Aduh. ya itu masih mending. Ada yang anak udah tidur, orang tuanya yang ngerjain. Nah, Berarti bisa dibilang nilai rapot, nilai akhir di semester ini adalah nilai perpaduan antara orang tua dan anak. Jadi nggak murni dari anak ya. Iya. Dan itu udah jadi rahasia umum lah ya, Iya. semua orang tahu. Dan, ya kalau kita belum tahu, kita belum survei secara detail seluruhnya gitu kan, belum lagi yang di pelosok-pelosok kayak gimana, belum ada kan. Orang kita ada mana keberhasilannya anak ini, apa kondisi mereka sekarang masing-masing. Nah, saya melihat ponakan juga, ada ponakan dari sepupu saya, anak dari sepupu saya. Dia tuh untuk anak SD kelas 1 butuh laptop untuk sekolah itu. Menurut gue sih belum terlalu butuh ya, tapi ya benar kayak Bang Boni bilang, gimana cara kita ngecek nih yang di pelosok-pelosok mana, yang notabene sekolah dasar negeri ya, yang memang ya yang mampu ada gitu di laptop, yang enggak gimana gitu. Fasilitasnya juga belum ada Bang Ade. iya. Ya itulah, Sinyal itu dan lain sebagainya belum ada gitu. itu ya ngeri lah kita bayangin, kita yang di kota besar ya masih mending ya, yang daerah-daerah nggak tahu sampai dia harus lari ke bukit buat dapat. Iya, iya. Iya. Pinggir-pinggir sungai. Tapi anak saya kemarin dapat ini loh, dapat apa? Kuota gratis. Kota gratis. Iya. Ada Dapat ya? Dapat ya? yang gede udah dapat, Yang itu kecil pun ternyata memang hanya untuk Zoom only. Langsung ya? Ada beberapa aplikasi sih, tapi itu buat Plus pembelajaran. beberapa Iya, iya. aplikasi. Jadi nggak free, benar-benar free, Ya, bisa bebas dipakai. Berarti memang penggunaannya memang tepat sasaran. Ya, saya sih setuju ngikut aja. ya, Cuman ya itu transparansinya kali ya. Iya. Yang gede udah dapat, yang kecil belum. Yang nggak ngerti lah. Urutan belum kali ya? Belum dapat jatah. jadi kita positif aja. Positif. Mungkin belum semuanya, atau mungkin masih nyangkut kali ya. Ekspedisinya belum nyampe. Nah itu membantu tuh kalau lagi mati lampu tuh. Karena kan kemarin 3 hari mati lampu, yang gede kok antang-antang aja pakai Zoom. Yang kecil rela karena kan belum dapat paket. Iya. Jadi yang gede, lu udah dapat paket kan, gua nggak kirim ke lu ya, pulsa lagi. Yang kecil. Hemat berarti ya, lumayan ya. Lumayan ya. Makanya selama kemarin internet mati kita bener-bener jagain pakai handphone. Karena mereka nggak mau ketinggalan ikut kegiatan online itu. Istilah kata sedetik pun dia nggak mau ketinggalan. Jadi kalau tiba-tiba kalau keluar Zoom dia pasti udah ribut. Si Mati. Yang kecil. Apa aja? Padahal kan sebenarnya kalau kita ini kan ya udah sih sabar aja tuh balik lagi gitu. Tertanam, itu udah tertanam, kita ada nasinya. Iya. Tapi banyak loh yang belum tertanam masih
Berarti dia fun, si Ade itu fun. Iya. Seneng deh ya. Makanya dibikin menarik sih kegiatannya. dibikin menarik dan Jadi itu motivasi dari dirinya sendiri. Iya. Belajar. Jadi kita juga nggak pernah nyuruh sih. Nanti belajar begini-gini nggak, udah otomatis dia udah setiap hari itu kan ada jadwal dari gurunya jam segini, zoom terus istirahat, ada jadwal teratur tuh dia udah siap sendiri. Dan itu memang mungkin karena udah di Iya. nah ibunya memang dekat nih. Karena udah terpola juga sih. Ya. Sekolah ya. Itu yang memang Makanya perlu pembiasaan. generasi buat anak-anak lagi juga sobat-sobat ya, orang tua punya anak dari sisi ini ya pendekatan sih. Iya. Selain ibu, bapak juga harus dekat ya sekarang ya. Harus ya, harus Harus banget. Udah nggak zamanan lagi bapak. Iya. Udah nggak zamanan lagi. Bahkan kalau misalnya nih, insya Allah ya beberapa bulan lagi, ya segeralah pandemi berakhir. Mau nggak seperti ini tetap berjalan? Online, atau mau kita kembali ke zaman sebelum pandemi? Kayaknya Kan bisa jadi kan kombinasi kali ya. kombinasi ya. Kayaknya sih digital Kayaknya untuk kembali seperti dulu kayaknya nggak mungkin deh. Yang mungkin ya. ya kan ya tadi kalau orang bilang bahasanya new normal ya mungkin emang itulah karena ini bisa dibilang emang udah disediakan gitu. Apa 5G-nya juga udah siapin, cloud-nya juga udah disiapin untuk kita lebih cepat untuk nangkap ini kan apa bermain dengan internet ini. saya pernah baca juga terkadang ada benarnya statement itu bahwa kalau untuk ujian saya lebih setuju offline, jadi real di sekolah. Iya. Ya terserah gimana cara dengan protokol-protokolnya udah ada sembuh ya. Harus. Itu ujian saya lebih setuju offline karena benar-benar real dan memang strukturnya jelas. Karena kalau online ujian nyusahin orang tua. Ya Walaupun nilainya bagus ya. justru gini, anak pintar bisa jadi nilainya jelek karena faktor eksternal. Contoh Iya. apa? Entah kadang dia lagi dengerin ketinggalan soalnya, tapi dia bingung jawabnya gimana, atau ya mungkin untuk orang yang nggak punya ujian kalau punya laptop gimana? Yang udah punya laptop aja suruh apa? Suruh pasang handphone di sini sebagai CCTV. Kan nyusahin orang tua. Kalau punya handphone banyak, kalau enggak, nah makanya ada yang Belum bilang, lagi kalau HP-nya dikaretin ya. nah, makanya ada yang bilang ujian offline itu saya setuju sih. Karena apa? Lebih real. Ya sebenarnya offline, ujian offline kan bisa diatur kan. Jadi hari ini pas aku. Iya kan. Sekolah banyak kan sekolah. Ya harus dibarengi ya. Harus dibareng. Bergilir. Tapi ntar kebocoran kan Soal di random kan bisa. bisa ya. Bisa diatur lah itu. Intinya kalau memang nanti ada perubahan, ya benar kombinasi. Ada yang online, ada yang offline. Ya itu karena offline kadang juga tetap butuh, terutama untuk pendalaman pelajaran materi Iya. yang khusus kelas-kelas yang mau naik tingkat, contoh kelas 6. Sama yang awal-awal yang baru masuk kelas 1, Sama yang awal baru masuk. yang udah baru adaptasi itu kan susah dulu. Yang Karena dia belum tahu dunia sama sekali ya. Iya. Yang saya bingung justru adalah untuk level taman kanak-kanak. Pikirkan, gimana caranya online? Nah, TK kan orang bermain. Karena itu pembelajaran utamanya. Iya. Itu yang paling jadi PR. Itu. Oke. Itu nggak bisa online. Kasihan. Tapi ada teman saya sendiri, teman sekolah loh. Teman kantor. Dia relain anaknya tidak masuk TK sekolah. Karena buat apa TK? Biar efektif ya. Efek. Dia kan nggak lucu juga. Ayo anak-anak kita nyanyi ya. Nah kalau gitu jadi PR buat orang tuanya di rumah. Gimana dia nggak sekolah tapi tetap bisa tersimulasi dengan baik sih. Jadi kan sekolah itu kan cuma pikiran formal ya. Sebenarnya dia belajar di rumah juga masih oke, asal orang tuanya bisa. Itu kalau misalnya ibunya ibu rumah tangga, kalau ibunya juga bekerja, Yang gitu orang kan? tuanya kerja itu yang stres. Ya, teman kantor saya ya banyak yang anaknya ada yang baru masuk SD kelas 1. Wah, lebih stres dia dari kita. Iya, gitu sih. Ini kalau saya punya pengalaman waktu sekolah dulu, waktu kecil
Ini kebetulan teman-teman kita ini pernah satu sekolah gitu. Oh, iya. Pernah satu sekolah SD sampai SMP. gitu. Nah, Kak Ale ini paling pintar. Iya, dulu badannya gemuk banget tuh, saya masih ingat ya, Le. Ini paling pintar. Mungkin lupa atau ingat, kalau saya maksud gini, kalau mau pintar, deket sama yang pintar. Deket orang pintar. Iya, karena saya sempat walaupun sebentar duduk nih di samping kanan, dulu di random tuh, duduk campur cewek, tapi sempat gue belajar nih. Masa sih? Mungkin lupa. Dulu kita pernah bertiga kelas 6. Tiga. Kita namanya adonan. Ade, Doni, Jopan. Iya. Adonan. Jopan kemana sekarang Jopannya? Nah, Jopan ada di Di Jogja. Jogja sekarang. Kalau Jopan apa kabar? Nah itu dia tuh, nah ini juga pinter nih. Makanya gue belajar juga sama dia. Makanya gue dulu caranya modifikasi pinter itu dengan jarang orang-orang pinter. Iya, itu karena kita ketemu gitu kan. Nah ini yang mungkin anak-anak sekarang yang menikmati rasa itu tuh yang jadi ya banyak seninya sih kalau misalkan dalam kondisi offline seperti itu ya. Mulai pintar lah, ini adonan yang Adonan. Ade, Doni, Jopan. sip lah. Ini memori kita nih. Iya. Kebetulan Jadi buat teman-teman yang lulusannya karena corona, terus masuknya ospeknya corona, jalur online, bersabar. Iya, doain lah 2021 kita normal lagi ya. Tapi yang sudah ospek, nggak mungkin ospek lagi. Diulang. Nggak mungkin diulang. Oke, Bang Ade, Kak Ale, Iya. terakhir nih dari kita, boleh berikan tips nggak buat para orang tua di rumah, bagaimana tetap abang bekerja, kakak bekerja, tapi perhatian ke anak tetap dapat gitu mereka. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, ya mau nggak mau kan kita harus sudah ada di rumah, ketemu sama anak, jadi udah nggak ada alasan yang kerja yang terlalu wow banget gitu. Boleh Bang Ade sama Kak Ale. Oke. Kalau untuk kedekatan dengan anak, satu sih yang penting ini sih sediain waktu buat anak-anak ya. Sediain waktu buat anak Jadi ya. dan komunikasi dengan anak tuh jangan cuma masalah pelajaran doang. Gimana belajarnya, gimana PR-nya, gimana nilainya, jangan cuma gitu doang. Penting hanya kepada- akademis, oke. jadi fokusnya nggak ke pelajaran aja gitu. Itu sih penting karena anak-anak kalau misalnya ditanyainnya pelajaran Iya. lama-lama jenuh ya. oh ya. Terus adanya juga lagi tuh jadi kesal sendiri gitu. Jadi selain nanya pelajaran, tanya juga gimana perasaan dia, gimana hari ini mau ngapain, atau pokoknya hal-hal lain yang di luar pelajaran gitu. Terus jangan lupa buat kitanya juga, kita harus ada waktu buat diri kita sendiri juga. Jangan, itu pentingnya buat ini sih, emosi kita juga, ngatur emosi. Karena ngadepin anak-anak dengan segala macam tingkah pola itu pasti kan ada saatnya kita bisa terpancing emosi juga nih. Kalau kitanya nggak bisa kontrol emosi, pasti efeknya ke anak-anak juga. Jadi untuk bisa kontrol emosi itu kita sediakan waktu buat kita sendiri juga nih, biar kita bisa tenang, ada me time-nya lah gitu. Jadi supaya kita bisa menghadapi anak-anak bisa dengan tenang juga. Itu sih kalau dari aku. Nah, Bang Ade, gimana Bang Ade bagi waktu dengan kerjaan Bang Ade? Boleh Kalau tips ya? saya sih, ya bener ya, saya lihat dari orang tua dari sisi yang bekerja ya. Pertama, ekspektasi pertama adalah ada komitmen dari pihak sekolah dulu. Oke. Dengan model online, jam belajarnya harus jelas. Mulai jam berapa, istirahat jam berapa, selesai jam berapa. Supaya orang tua tahu. Kalaupun orang tua yang bekerja, dia bisa monitor juga kan dengan yang ada di rumah. Monitor ya? Iya, Oke. asistennya, neneknya. Kedua, komunikasi antara orang tua dengan anak yang lagi sekolah ketika jam istirahat itu. Itu biasanya saya lihat teman-teman saya yang emak-emak bekerja, Begitu ya? Keren-keren. pada saat jam istirahat mereka kontak anaknya, tadi ngapain apa, bangun. Karena kan gimana, misalkan mereka jam masuknya jam 8, sebelum jam 8 emaknya udah ngantor di kantor. Jadi kan yang saya lucu, nanya tadi bangun jam berapa, sarapan pakai apa, itu emaknya nggak ngeliat loh. Kasiannya begitu kan Iya. dengan kondisi orang tua bekerja ya. Iya. Ya terutama yang emaknya bekerja, makanya saya melihat pertama harus ada komitmen dari sekolah, bikin jadwal yang jelas ya, Senin sampai Jumat, perharinya istirahatnya kapan, selesai kapan, udah komunikasi dari orang tua ketika jam istirahat atau ketika selesai sekolah itu harus diintensifkan. Karena kalau nggak gitu nanti anak ngawang-ngawang nih, Iya. gitu aja lah gitu. Jangan, itu penting. Yang ketiga ya
kita di rumah atur jam juga nih, kapan saatnya dia istirahat siang, kapan saatnya dia main boleh, kapan dia malam belajar segala macam. Itu aja sih. Kalau saya alhamdulillah ini di rumah ada yang melototin. Yang saya melihat dari teman-teman saya ini nih yang istri-istri bekerja ini yang sepertinya Perjuangannya. itu yang harus dijaga. 3 hal itulah. Jadi Sekolah. komitmen dari sekolah, kedua Komunikasi ke dari anak. orang tua, terutama ibu ke anak ketika sekolah, juga bikin jadwal yang jelas juga di rumah. Supaya anak-anak happy, bener, jangan sampai stres. Istilahnya silakan dia bermain dengan apapun, misalkan dia suka outdoor main sepeda, dia main game, silakan main game atau apa. Itu aja sih. Komunikasi dengan sekolah, terus komunikasi dengan anak, terus jadwal yang jelas ya. Karena jangan sampai kita marah, tapi marahnya nggak tanpa dasar. Iya. Kenapa marah mama? Mama nggak ngasih tau aku jadwal ini, jadi nggak adil ya. Oke, Bang Ade dan Kak Ale, terima kasih banyak sudah mau direpotin sama Revolusi Belajar, udah mau sharing-sharing. Bang Ade sampai bela-belain cuti untuk kita. Terima kasih sekali. Beneran ya? Beneran. Iya kan ya. Terima kasih sekali Bang Ade dan Nah, dia sebentar lagi udah balik nih. Udah pasang lagi. Today juga Bang. Oh ya, saya pikir langsung jauh nih. Ya Bang Ade, Kak Ale, terima kasih banyak sudah memberikan waktu untuk kita dan kami ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman, luar biasa sekali obrolan kita hari ini dengan sepasang suami istri yang sudah memberikan tips dalam hal keluarga, profesi, anak di tengah pandemi ini. Semoga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bisa dipraktekkan di rumah. Terus, Bang Roni, ada yang mau disampaikan? Ya, tadi kita memang nggak pernah tahu pandemi ini sampai kapan. Pasti ya kita semua berbuat yang terbaik sih. Apalagi ya dari lingkungan yang terdekat dulu sih ya. Anak-anak kita berikan yang terbaik kepada anak kita. Tadi banyak tipsnya yang kita dapatkan. Ya. Mudah-mudahan ya teman semua, orang tua dan anak-anak kita bisa dapat yang terbaik lah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Oke teman-teman, sampai bertemu lagi di konten kita berikutnya dari Revolusi Belajar. Sebelum kita tutup, saya ingin ngajak Bang Ade sama Kak Ale ngikutin tagline kita. Jadi tagline kita tuh wow, belajar jadi seru. Kok bisa? Paling bisa punya aja biar barang. Ya nanti ya Kak Ale sama Bang Ade cukup bisa ngomong begini aja dah. Ya. Oke, siap. Oke, kita mulai ya. Wow, belajar jadi seru. Kok bisa? Bisa dong. Oke, teman-teman, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.